Coba deh, lihat uang di dompet Anda. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya selembar kertas ini bisa kita tukar dengan makanan, baju, atau bahkan rumah? Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya bakal mengubah cara Anda melihat uang selamanya. Kita ambil contoh uang 100.000 rupiah lah. Biaya cetaknya itu mungkin cuma beberapa ribu rupiah aja. Tapi entah gimana, kita semua setuju nilainya jauh lebih besar dari itu. Jadi nilai sisanya itu datang dari mana? Apa sih yang menyulap kertas biasa jadi uang? Jadi, apakah nilai uang ini beneran nyata, atau jangan-jangan kita semua ini cuma berpartisipasi dalam sebuah ilusi massal? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari rahasia terbesarnya. Nilai uang itu bukan datang dari kertasnya, tapi dari sesuatu yang nggak kelihatan. Kepercayaan kita semua. Dalam istilah ekonomi, uang yang kita pakai ini disebut fiat money. Nah, ini konsep kuncinya. Fiat itu artinya atas perintah. Jadi nilainya ada bukan karena kertasnya berharga atau bisa ditukar emas, tapi murni karena pemerintah bilang ini uang, dan kita semua ya percaya sama ketetapan itu. Jadi intinya apa? Uang ini berharga, ya cuma karena kita semua sepakat kalau ini berharga. Sesederhana itu, tapi sekaligus dalam banget. Ini adalah sebuah perjanjian sosial dalam skala raksasa. Seberapa kuat sih kesepakatan ini? Coba bayangin ya, kalau besok pagi kita semua bangun dan tiba-tiba kompakan memutuskan bahwa uang 100.000 rupiah itu nggak ada nilainya, ya saat itu juga lembaran itu beneran jadi kertas biasa aja. Kekuatan sekaligus kerapuhannya ada di tangan kita bersama. Menarik dan sedikit menakutkan, bukan? Nah, tapi sistem kayak gini tuh nggak dari dulu ada loh. Dulu uang punya jangkar yang nyata. Yuk kita coba mundur sedikit ke belakang. Dulu, sebelum tahun 1971, banyak negara pakai sistem yang namanya standar emas. Artinya, setiap lembar uang dijamin oleh emas beneran yang ada di berangkas bank. Secara teori, Anda bisa tuh datang ke bank dan menukarkan uang Anda dengan emas. Tapi semua berubah setelah 1971, ketika Amerika Serikat melepaskan hubungan dolar dari emas biar ekonominya lebih fleksibel. Karena dolar itu acuan dunia ya, negara-negara lain akhirnya ikut beralih. Perbedaannya tuh mendasar banget. Dengan standar emas, nilai uang itu ibarat kapal yang terikat pada jangkar emas yang kokoh, aman. Sekarang, di sistem fiat, nilai uang itu ya kayak perahu kertas yang ngambang di lautan luas kepercayaan kita. Selama lautannya tenang, perahunya aman. Tapi kalau ada badai ketidakpercayaan, wah bisa oleng parah. Pergeseran inilah yang membuka satu resiko terbesar dari sistem uang fiat, potensi nilainya terkikis oleh mesin cetak. Nah, justru karena udah nggak diikat sama emas, jumlah uang fiat jadi bisa ditambah. Bank sentral bisa aja mencetak lebih banyak uang atau melakukan yang namanya quantitative easing, ini istilah kerennya aja. Tapi intinya sama, menyuntikkan uang baru ke sistem perbankan. Biasanya sih tujuannya baik untuk mendorong ekonomi. Tapi tindakan ini ada risikonya dong. Bayangin Anda punya satu loyang kue. Kalau kuenya terus Anda potong jadi makin banyak irisan, setiap irisannya pasti jadi makin kecil kan? Nah, sama persis kayak uang. Ketika bank sentral nambahin jumlah uang yang beredar, nilai dari setiap lembar rupiah bisa turun. Akibatnya, uang 100.000 Anda hari ini mungkin tahun depan nggak bisa dipakai beli barang yang sama banyaknya. Itulah yang kita kenal sebagai inflasi. Terus kalau gitu apa artinya uang kertas ini nggak ada gunanya dong? Eits, tunggu dulu. Jawabannya nggak sesimpel itu. Meskipun kelihatannya rapuh, uang kertas tetap punya kekuatan yang luar biasa. Jadi, apa yang bikin uang ini kuat banget? Pertama, ada backingan dari negara. Pemerintah menetapkannya sebagai alat bayar yang sah, jadi semua toko wajib menerimanya. Kedua, ada kekuatan jaringan. Miliaran orang menggunakannya setiap hari. Dan yang terpenting, untuk transaksi kita sehari-hari, nilainya relatif stabil. Nah, kepercayaan ini dikunci oleh hukum dan penggunaan massa itu. Jadi, kalau kita lihat lagi, uang kertas ini bukan ilusi kosong. Justru ini adalah sebuah alat yang super canggih, yang pondasinya adalah kepercayaan kita bareng-bareng. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Yuk, kita tarik kesimpulan finalnya. Apa sih sebenarnya sifat asli dari uang ini? Oke, jadi kenapa uang sering banget disebut ilusi? Iya, karena kertasnya sendiri nggak punya nilai intrinsik, udah nggak dijamin sama emas, nilainya total bergantung pada kepercayaan kita semua, dan nilainya bisa kegerus sama inflasi. Semua poin ini benar. Tapi, dan ini tapinya gede banget, selama negara masih berdiri tegak dan kita semua sebagai masyarakat masih memegang teguh kepercayaan ini, uang kertas bakal tetap jadi instrumen yang luar biasa kuat. Jadi pada akhirnya, uang kertas bukanlah ilusi. Ia adalah bukti nyata dari kekuatan terbesar kita sebagai manusia,
kemampuan kita untuk bekerja sama dan percaya satu sama lain dalam skala yang luar biasa. Ini adalah kesepakatan sosial kita yang paling berhasil sepanjang sejarah. Jadi, lain kali Anda memegang selembar uang, ingat, yang Anda pegang itu bukan cuma kertas, tapi juga kepercayaan dari jutaan orang lain.